Kembali lagi dengan saya Ronald Frank beserta special guest kita hari ini. Coba diperkenalkan. Ras Kakara? Miss Kara? Kamu berasal dari planet mana? Kebetulan saya dari planet Mars. Dari planet Hollywood katanya. Oke lah, baiklah. Oke, jadi pelatihan online kali ini adalah cara wanita memakan pisang. Bukan. Oke, personil girl. Maksudnya Girl band. nggak ada bandnya. Oh iya. Ya, oke. Jadi topik kita hari ini apa? Topik kita hari ini adalah mengerti wanita. Nah, kalau kita mau mengerti wanita, kita harus belajar langsung dari wanita. Betul nggak? Betul. Tuh. Oke ya. Sekarang kita mulai pelatihannya. By the way, sebelum kita mulai, apa udah ada yang mau berbagi tentang ada yang mau berbagi tentang pengalamannya? Coba ketik di bawah yang mau berbagi pengalamannya. Kasih tahu aja. Ketik pengalaman spasi on kirim ke 6288. Yang banyak ya. Yang banyak sinyake. Sinyake opo. SMS-nya. Biar menang ya. Biar menang. Kalau mau bagi pengalaman silakan ketik di bawah, ceritanya singkat aja. Saya melakukan ini, saya dapat ini gitu. Yuk, sebelum mulai ayo ketik. Ntar habis ini kita langsung masuk materi. Gitu katanya. Tapi bukannya wanita bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai, Ron. Ya memang. Kita mengerti wanita tidak akan mengerti karena memang Beda. wanita sendiri aja nggak bisa ngerti dia maunya apa. Enggak, wanita ya cuman wanita yang bisa ngerti sama wanita. Enggak, kadang dia sendiri nggak ngerti maunya Iya, apa. maunya apa nggak jelas. Iya, jadi mengerti wanita bukan berarti kita mengerti 100%, tapi ya paling enggak kita bisa tahu apa yang membuat mereka kenapa? Ngasih perhatian, abis itu ngilang, kasih perhatian lagi, ngilang lagi. Berarti dia nggak suka. Udah. Ngasih perhatian ngilang, ngasih perhatian ngilang. Oh iya, Iya kamu nggak? cerita dulu pengalaman kamu dikejar cowok yang sok kaya itu. Ya, dari mana ini ceritanya? Dari mana sih? Ya ceritanya ini kan soal perhatian nih. Dia ngasih perhatian terus apa terus ya udah ceritalah. Yang tadi kita cerita gitu. Ya gitu, ada cowok nih suka sok-sokan ya. Kalau kata Ronald sih dia borcu, apa sih, gimana sih menurut kamu? Lucu. Parlente, kalau orang Manado bilang parlente, bergaya. Necis. Terus suka gitu, terus sebenarnya nggak suka sih, gue nya nggak suka, terus kejar terus gitu, akhirnya jadi annoying, malas, bukannya jadi simpatik, bukannya malah suka, malah malas, jadi jatuhnya semakin dikejar semakin lari, udah kayak gitu. Jadi nggak selamanya semakin dikejar-kejar terus. Biasanya cewek kalau nggak suka dikejar ya pasti dia akan ninggalin gitu aja, kayak gitu, menjauh, fade away. Kalau cowok ngejar cewek, ceweknya lari, cowok bakal mikir berarti pengejarannya kurang banyak. Sebenarnya sih caranya yang salah. Jadi kalau cowok ngejar cewek, ceweknya lari, cowoknya malah lebih ngejar lagi dan itu kesalahan fatal. Itu yang kesalahan fatal. Karena mungkin kita diprogram kali ya dari kecil ya. Programnya adalah cowok jangan pernah menyerah. Iya, cowok seperti itu sih motonya. Jangan pernah menyerah bukan berarti maksa loh. Itu yang salah ya, cowok-cowok. Katanya banyak pertanyaan tuh. Di sekarang nggak dikasih minum. Lah ini apa? Ini apa nih? Jancuk sampean. Oke ya. Tuh, Ali Aguero. Jadi harus gimana, Om? Tante gimana, Tante? Apanya sih? Jadi harus gimana? Dia kan bilang tadi dia tuh ini ngejar cewek, kasih perhatian terus makin jauh, iya, pergi, makin jauh. Jadi harus gimana? Berarti caranya yang salah. Jadi jangan ngasih perhatian berlebihan. Jangan nanya-nanya itu lagi gitu. Iya, udahlah.
diperhatiin nggak mau ya dia yang rugi ini, udah Mm-mm. gitu aja mikirnya. Benar. Ya. Jangan terlalu, ya udah kalau memang kamu ngejar terus dia malah menjauh, berarti cara pendekatan kamu yang salah. Nah tuh dia bilang ditinggal aja, bukan ditinggal. Bukan ditinggal. Komunikasi. Orang nih cowok-cowok mikirnya gini, perhatian kalau cewek nggak mau ditinggal maksudnya udah nggak. Udah mau. Bukan begitu maksudnya. Komunikasi. Caranya yang salah. Kemarin kalau mungkin menggunakan Komunikasi, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Betul. Bisa. Approach Ya, itu bener. ada. Gue pakai teknik approach. Facebook gue bilang picture tuh cewek aneh. Orangnya tanya anehnya di mana, lalu kabur. Artinya nggak nyaman ya. Maksudnya yang mana sih? Ini tuh. Yang mana? Apa sih namanya, prudent. Gue pakai teknik approach FB. Gue bilang picture tuh cewek aneh. Orangnya nanya anehnya di mana lalu kabur. Terus ngapain dia bilang picture-nya aneh? Nggak tahu makanya. Ya pasti orang kalau nanyain belum kenal terus tiba-tiba. Tapi bener, ceweknya udah bener sih. Kok harusnya dia bilang picture-nya kok agak aneh ya. Terus cewek nanya anehnya di mana? Kok boneka di belakang kamu kayak di bearnya matanya melotot, agak menyeramkan ya. Nah mungkin kalau gitu masih bisa masuk lah, masih bisa ada omongan setelah itu kan. Mungkin dia nggak bisa jawab, mungkin atau mungkin ceweknya ngeliat foto kamu menyeramkan, kamunya enggak, terus biasanya kabur. cewek kan selalu insecure orangnya. Jadi manakala kamu nanya manakala kamu nanya ngomong gini, kamu ngomentari hal-hal yang aneh gitu kan, yang lain yang semestinya enggak, kok picture-nya aneh sih, pic-nya aneh sih. Apanya? Pic-nya aneh, picture-nya aneh gitu kan, fotonya Picture-nya, aneh. aku dengarnya picunnya. Fotonya aneh gitu. Terus orangnya nanya gimana, terus lalu kabur, artinya dia nggak suka, malas, karena pertanyaanmu tuh satu hal yang Terlalu aneh. bagi cewek jangan pernah nyinggung fisik gitu aja intinya, perlu digarisbawahi untuk cewek, jangan pernah nyinggung fisik. Baik itu muka ataupun badan, kecuali kalau kamu mujinya positif, itu kan nggak jelas kan ya, aneh itu kan bisa konotasinya negatif kan ya. Mungkin dari cara dia ngomongnya bisa juga aja. kali. Sebetulnya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia bilang, kok picture kamu ada agak aneh ya, misalnya terlalu miring atau apa ya, itu dari maksudnya dia dari situ akan terjadi omongan gitu. Cara omongannya. Karena kan mungkin. kalau cowok mau kenalan kan semuanya bilang kamu cantik, ceweknya bosan apaan sih? Iya, Nah, dia mau berusaha jadi unik dengan ngomong kayak gitu, tapi cara ngomongnya ya itu Willy istilahnya, jadi ilfil ya nih sekarang. Iya, yang jadi ilfil jatuhnya. ilfil apa dulu nih? Jatuhnya kalau seperti itu, kalau misalkan orang udah nggak mau orang udah kayak menghilang, biasanya cewek kalau udah nggak respon, ya udah. By the way, kita jadi tanya jawab nih. Sekarang kita jangan tanya jawab dulu. Kita kasih materi dulu ke mereka. Oke. Baru habis ini tanya jawab ya, oke? Jika udah siap, ketik di chat oke, baru kita kasih materi ya. Kamu kasih materi, baru kita tanya jawab. Oke, kalau oke, ketik di bawah oke, baru kita lanjut. Yuk. Nanti tanya jawabnya setelah ini ya. Tanya jawabnya setelah ini. Sip. Oke. Sekarang ya, pelatihan online ya. Nah, kalian kan membeli program 12 teknik jitu memikat wanita ya. Nah, di situ kan udah dapat banyak teknik lah, apa segala macam ya. Sekarang kita mau ngasih sesuatu yang mungkin kalian belum dapat. Sesuatu itu adalah mengerti cara wanita berpikir, karena jika kita ingin tanda kutip ya, menaklukkan wanita, hatinya khususnya, kita harus bisa berpikir seperti wanita, seperti itu. Jadi sekarang kita akan pelajari bagaimana cara wanita berpikir, ya. By the way, gimana cara wanita berpikir, khususnya mengenai cinta? Cinta itu apa sih bagi cewek? Wanita itu selalu berpikir cinta bagi wanita itu apa? Cinta bagi wanita itu, aku sebagai wanita ya. Iya. Cinta menurut aku tuh adalah suatu hal yang membahagiakan aku. Membahagiakan, berarti cinta itu kebahagiaan. Nah, tapi nggak semua cewek mikir gitu ya. Iya. Ada yang mikir cinta itu pengorbanan, terus ceweknya berkorban, tapi berkorbannya goblok. Terus ada lagi yang cinta itu menyakitkan, makanya dia disakitin terus. Betul.
Kayak definisi cintanya juga harus bener ya. Mm-mm. Apa tadi cinta? Cinta menurut aku kebahagiaan. Jadi kalau jadi relationship cinta membangun suatu hubungan atau relationship yang dinamakan cinta terus nggak membahagiakan, aku pikir Misalnya kamu pacaran nih. apa? Iya, misalnya kamu pacaran. Terus pacarannya nggak bahagia. Itu Berarti itu nggak cinta. itu bukan cinta namanya. Karena kalau kita cinta nggak ada namanya pengorbanan sebenarnya sih menurut aku ya. Karena kalau kita cinta pasti ngelakuinnya ikhlas dan nggak ada tuntutan. Tapi kan cinta nggak bahagia terus, nggak selalu bahagia, Dalam pasti arti ada. ya mungkin dari sisi lingkungannya nggak bahagia tapi dianya ngerasa bahagia. Nggak, contoh kecil, mungkin dia nggak bisa terpenuhi dari segi apa yang dia inginkan. Dari cowoknya, mungkin cowoknya nggak bisa hadir saat ini, tapi dengan dia telepon dia bisa bahagia. Berarti perhatian ya. Perhatian juga nggak mesti berlebihan Nggak ya. mesti berlebihan. Ini banyaknya salah nih, cowok-cowok pikir perhatian itu adalah perhatian yang berlebihan, tiap hari ditelepon 100 kali, itu mah enak. Sebetulnya perhatian, dia telepon 5 menit juga udah perhatian ya. Amiable apaan sih? Apa? Amiable itu ceweknya yang amiable. pemalu, nurut. Enggak juga. Enggak lah. Belum tahu aja dia kayak gitu. Cowok 10 dilawan sama dia. Iya kan? Jadi apa sampai mana tadi tuh kan jadi lupa. Iya. Perhatian 5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting 5 menit itu adalah 5 menit yang berkualitas. Iya, betul. Yang benar-benar bisa bikin happy. Betul. Kadang perhatian cuma dengar suaranya dia doang atau dengar ketawanya dia itu udah cukup. Nah, mesti 100 kali dalam satu hari. Karena gini nih, ceweknya itu sebenarnya dia gaya hidupnya high class ya. Dia biasanya ke tempat Siapa high class? Contoh kecil, dia sukanya ke tempat-tempat yang mewah apa segala macem, makan di restoran mewah, tapi kayak kita dong makan di restoran mewah. iya, tapi dia punya cowok, dia jatuh cinta sama cowok yang biasa, yang dia nggak bisa mampu untuk kesana gitu kan. Tapi dia ya udah, karena dia walaupun dia makan di kaki lima di pinggir jalan, tapi sama cowok ini ya dia bahagia, dia nggak akan komplain. Itu yang aku bilang. Jadi nggak banyak nuntut. Cinta kebahagiaan sebenarnya seperti itu sih, tapi nggak juga, karena cinta itu kan biasanya kalau cewek kan cintanya pakai hati. Sementara hati itu berbelok-belok. Hati suka belok-belok, suka kadang-kadang iya, kadang-kadang hari ini cinta banget, besok bisa-bisa benci. Itu perempuan tuh. Karena seperti Oke, itu. pertanyaan, kenapa perempuan suka moody? Karena dia selalu menggunakan hatinya. Hati apa emosi? Hati. Dari hati direspon Terus sama emosi. kenapa moody? Ya itu gue Kamu bilang. suka nggak jelas? Itu gue bilang. Pertama mungkin karena kalau dari dihubungkan lagi faktor biologis, hormon perempuan itu beda sama hormon laki-laki. Hormon perempuan itu fluktuatif aku bilang ya, nggak bisa ditebak. Kadang-kadang tiba-tiba satu menit. Maunya apa sih kalau ngamut gitu, cewek mut-mut? Diemin aja sebenarnya sih. Diemin aja. Kalau dia bilang udah aku nggak mau diganggu, Ntar udah. diemin dia bilang kamu terlalu cuek. Enggak. Tapi setiap pastikan, make sure kalau dia baik-baik aja setiap jamnya atau setiap menitnya. Mungkin misalkan dia bilang udah jangan ganggu dulu, udah diemin aja, biarin. Tapi ajak aja ngobrol gimana, udah masih beberapa menit kemudian mungkin tanya, mana masih marah nggak? Gitu. Masih ngambek nggak? Kayak cewek emang ya seperti yang kamu bilang, cewek itu mesti dimengerti, tapi lihatlah kemauan dia, itu aja. Ada pepatah dari Ronald Frank yang sangat berwibawa dan bijak itu. Dia berkata cewek itu bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai. Dan kalau kamu berusaha mengerti cewek malah jadi pusing. Jadi mending kalau dia lagi ngambek apa ribut, diamin aja ya. Ntar kadang-kadang cewek malah bisa minta maaf. Enggak, biasanya kalau dia bilang udah deh biarin. Cowok nih ya, kamu mau gunain 12 teknik jitu memikat wanita dengan baik, itu jangan terlalu panik. Kebanyakan cowok tuh panik, ceweknya gini dikit, ceweknya gitu dikit, atau mereka udah bagus sama ceweknya udah kasih respon lagi PDKT by the way, terus ceweknya menghilang, tau-tau panik apa, terus ceweknya nggak respon. Dia sebetulnya jangan terlalu panik, maksudnya berani kehilangan itu udah paling penting. Kalau kalian berani kehilangan, ya kalian nggak dapat orang yang salah.
betul. Kebanyakan cowok nggak berani kehilangan, dia pikir ya udahlah, gue sama cewek ini aja, tapi cewek itu nggak bener, toleran misalnya, atau nggak cocok lah, bukan nggak bener, toleransinya terlalu besar. Kenapa? Toleransinya terlalu besar, akhirnya tidak dapat orang yang salah, jadi ribut ya. Bener nggak? Cintai dengan kasih uang. Ya. Komen. Pada dasarnya sih kasih sayang aja nggak cukup kalau nggak dibarengin dengan kasih uang. Benar loh. Bener lah ya, aku bilang tadi kan. Dibeliin tiket berapa? Hah? Dibeliin tiket. Beli tiket itu banyak mau. Baru segitu udah ngatur-ngatur. Fluktuatif ya, suka berubah-berubah moodnya, faktor hormonnya. Kedua, perempuan itu selalu menggunakan hati. Yang mana aku bilang tadi, hati itu suka belok-belok, dia nggak pasti. Dia nggak hati itu nggak nggak objektif. Akhirnya pada saat dia lagi hatinya ngomong, aduh aku lagi kesel sama cowok aku, ditunjukin langsung, ekspresif. Dia itu rata-rata ekspresif, dia langsung nunjukin gitu. Itu apa sih? Itu yang katanya bermasalah. Udah terus biarin aja. Ntar dulu yang mau nanya, ya. Ya terus yang tadi sampai mana? Udah apa namanya? Tadi dari mana? Nggak tahu. Hati perempuan itu seperti itu. Pada dasarnya semua hati orang itu pasti berbelok-belok. Hari ini bisa mood, hari ini bisa suka, besok enggak, besok hari ini mau. Kadang detik ini ngomongnya mau banget, suka banget, bisa-bisa besok enggak. Itu karena kenapa? Karena menggunakan hati kalau perempuan. Cuman hati kan kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bosen. Bisa detik ini dia suka, bisa detik berikutnya dia bosan banget. Nah, salah satunya untuk menanggulangi itu semua, bagaimana cara cowok nge-treatnya gitu kan. Yang ada yang tadi bilang kasih duit, benar sih sebenarnya. Aku bukan ngomong ngajarin memang materialis, tapi inilah kenyataan yang ada. Karena perempuan saat dia lagi bosan dengan pasangannya, pasti dia akan berusaha memanjakan diri. Nah, memanjakan diri seperti apa? Rata-rata perempuan suka apa? Shopping, salon. Itu menggunakan apa? Duit sebenarnya kan, bukan masalah uangnya sebenarnya. Masalah dia pengen memanjakan dirinya, kemudian moodnya kembali lagi gitu. Baik lagi seperti nggak, ini ada pertanyaan nih. Nggak ngaruh, gue udah ngasih banyak uang. Maksudnya cewek apa? Banyak uang dan hadiah, cewek lampu merah mah lampu merah aja. Berarti dia nggak suka sama kamu, udah gitu aja. Makanya aku bilang pada saat PDKT sama pak cowok cewek itu jangan dulu tunjukin materi. Aku bilang lihat dulu, kalau dia suka, bener dia suka, pasti dia deket kok. Kamu apa adanya, kamu bakal mau kok dia. Beneran ya, aku nggak bohong. Kalau cewek udah suka, kan cewek gampang tuh karena dia pakai perasaan, suka terbawa perasaan. Kalau udah perasaan menguasai diri kita, akal sehat pun bakal dilumpuhkan. Akal sehat itu artinya dia menggunakan logika. Dia udah berpikir, kalau tadi dia berpikirnya dia ngomong gini nih, aku maunya cowok yang ganteng, yang tajir, yang gini, yang gitulah. Pas ketemu sama cowok yang nggak tahu, dia tiba-tiba dia entah kenapa dia tiba-tiba suka sama tuh cowok tanpa ada alasan, udah hilang tuh kriterianya dia. Tapi seiring waktu nih, hati aja nggak menjamin, karena hati aku bilang selalu berubah kan hatinya orang. Nah, untuk membuat dia memaintain dia, ibarat kata memaintain ini materi memang penting, aku nggak bohong gitu kan, itu nggak dipungkiri. Hati untuk memaintain itu ya materi penting, itu aja intinya. Cuman jadi bukan maksudnya kalian kasih duit ceweknya, kalian kasih duit ceweknya langsung suka, enggak? Iya, bukan begitu. Dia bukan suka itu duit. Bukan senjata, itu aku bilang maksudnya maintenance. Nih ceweknya udah suka sama kalian nih, terus kalian bikin bahagianya, sekali-sekali kasih duit gitu kan. Kasih duit itu juga nggak mesti banyak, nggak mesti duit sih, kasih hadiah, kasih apalah gitu. Ya, tanya apa yang dia mau sih. Kalau kalian nggak ngerti, nanti kan cowok nggak ngerti, kamu maunya apa sih beb, apa sayang honey. Ada cewek-cewek yang mereka udah punya duit, udah kaya, udah bisa cari duit sendiri, nggak butuh duit lagi. Ada. Cuma si cewek itu pengen cowoknya itu kalau bisa juga ngasih
kasih duit ke dia, nggak mesti banyak-banyak lah, sebagai tanda Seperlunya bahwa dia biasanya ya sih. sebagai tanda bahwa cowok kan harus lebih perkasa dari cewek. Iya, Andai kan betul, cowoknya betul, nggak, betul. andai kan cowoknya duitnya lebih sedikit dari ceweknya, tapi mereka Menunjukkan jadi bahwa kalian itu lebih besar daripada dia gitu, lebih berkuasa gitu. duit jangan disimbolkan sebagai cewek matre ya, beda Enggak kok. duit di sini cuma sebagai tanda bahwa ya si cowok itu mampu juga cari duit gitu doang. Nah beda kalau matre dia deketin kalian terus deket, terus kalau kalian nggak kasih duit dia ngejauh, nah itu matre, beda lagi Atau enggak ceritanya. dia sukanya duitnya doang, dia iya Atau aja, sukanya tapi duitnya pada doang. saat Iya aja daripada mau dipegang. nggak mau Apaan sih kamu? Nah, gitu. nah. Seperti itu. Oke, mungkin minggu depan kita akan bahas banyak materi, tapi kesempatan kali ini ya kita gunakan untuk tanya jawab aja, mumpung ada Miss Kara. Oke, by the way ntar saya sama Miss Kara nanti bulan depan akan seminar, dan kalian kalau ikut seminarnya akan bertemu kita ya pastinya. Ya betul. Oke, dan sekarang kita bertanya jawab deh. Kalian kalau mau tanya jawab silakan tulis di chat box bawah. Kalau bisa huruf kapital ya, soalnya mataku agak-agak silinder dari jauh, agak-agak ini. Ya udah. Tulis pertanyaannya di chat box, kapital semua. Jadi Oke. bisa kebaca. Tapi jangan panjang-panjang. Pertanyaannya singkat-singkat. Ada yang nulis pertanyaan kayak tulis diary curhat. Ali Aguero. Om Ron, Nah, langsung cewek jawab high- aja ya. Langsung jawab aja Oh. ya. Ntar aku tambahin deh. Om Ron, cewek high class itu biasanya ngumpul di mana? Nggak pasti sih ya. Pada dasarnya cewek-cewek high class itu lihat aja dari cara hidup, pola hidupnya dia, temen-temennya siapa gitu. Kamu di kota mana? Gitu. Di si Algero nih. Kalau di Jakarta, Kalau kalau Jakarta, high class ngumpulnya kayak tempat kita tadi ya, di iya, Senayan ya. Senayan, seperti itu. Ngumpulnya di tempat-tempat mahal. Tempat-tempat mahal biasanya mereka. Tapi high class, Palembang. tapi high Mau class, dong pempek. tapi high class belum tentu banyak duit loh. Jangan salah loh. High class ada cewek ya. High class ada yang dandanannya doang. Nah, kalau kamu pengen matrein cewek karena di high class, mending sama tante. Kalau tante gitu. Nggak mungkin ya nanya dia tipe ciri-ciri cewek yang itu high class itu. High class itu jangan lihat high class itu dari jumlah uang. No. High class itu bisa dari dandanan, bisa dari mannernya dia, bisa juga uang. Gitu. Yang lebih bagus sih tiga-tiganya. Kayak gitu. Itu Jadi, Ali Aguero mau dong pempek Palembangnya. Pempek Vico ya, apa sih namanya? Iya yang enak itu. yang mana? Pempek Vico. Oh, dia di Palembang. Iya. Oh ya udah, boleh kirimin Miss Kara pempeknya. Pempek Coba Vico. kasih alamat, kasih alamat. Pempek Vico dong kirimin ke kantor. Waduh, Kasih alamat nih, kasih alamat nih. Tuh dia nggak ngomong. Mau nggak alamatnya Miss Kara buat kirim pempek? Cara sih? hadapin cewek apa sih? Cara hadapin cewek yang gila kerja gimana? Duh, Bang? boleh ibu aku lebih enak buatnya tuh. Mau beneran lah ya. Langsung aja kontak Miss Kara di Twitternya kali ya. Mau dong beneran. Kontak Ya. kamu gimana tuh? Boleh di sini juga, boleh di mana ya? Twitter. Ya udah, Udah di terserah. sini aja deh kayaknya. Yaudah nanti ya aku Di line aja, di line aja. Line. Line-nya apa? Nengkara, nyambung, R-nya 2. Di spell. Nengkara. R-nya 2. Iya, R-nya udah. 2. Tuh ya, langsung aja di line. Pribadi aja kalian berdua ya. Tapi urusannya pempek aja ya. Pempek. Apa ini, ntar dulu dari atas dulu deh, kasihan yang dari atas. Ya, Kenapa coba. waktu aneh jutek cewek pada suka? Kenapa waktu care cewek ngejauh? Nah, juteknya kayak gimana menurut kamu? Mungkin juteknya itu agak-agak pendiam, nggak banyak omong. Sementara kalau kamu care mungkin terlalu banyak omong, nah akhirnya annoying gitu. Karena perempuan itu pada dasarnya, dia kan perempuan tuh bawel ya. Pada dasarnya semua perempuan tuh bawel. Dan dia nggak mau dibawelin pastinya. Manakala kamu udah ngambil kapasitas dia sebagai orang bawel, maka dia akan ngerasa tersaingi dan dia akan malas sama kamu. Oke? Apalagi tuh? Perbaiki hubungan BDKT 2 tahun yang gagal bagaimana? Dulu belum belajar dari Bang Ron. Perbaiki hubungan yang gagal PDKT ya, berarti belum jadian ya. Ya udah, coba deketin aja lagi. Mungkin kamu lebih introspeksi diri ya. Siapa sih Arfi? Kamu coba introspeksi diri dulu. Kemarin gimana sih cara pendekatannya? Mungkin
terlalu agresif atau terlalu menanyakan hal-hal yang krusial yang terlalu spesifik. Ingat, aku udah bilang perlu kamu garis bawahi semua buat cowok-cowok, jangan terlalu menyinggung hal-hal yang ke fisik. Misalkan hal-hal yang negatif ya, berbau negatif. Kecuali ceweknya ngomong sendiri, aduh aku gendut gitu. Tapi cewek juga lucu sih. Misalkan dia ngomong, aduh aku gendut, jawab aja kayak gini, ah masa sih, enggak kok, biasa aja, tapi iya sih, walaupun gitu. Tapi iya sih kayaknya kamu gemukan. Jadi jawabnya tuh kayak antara pro tapi sebenarnya ngasih tahu gitu. Nah, yang lucu tuh cewek tuh gini. Ini cowok ya, not me by the way. Yang tuh cewek gini, dipuji 100 kali, lupa. Tapi giliran dibilang gendut sekali, inget terus. Bener ya? Iya, kalau ingetnya lucu ya cewek. Kalau ingetnya dia dalam konteks yang positif. Kalau dia ingatnya langsung kayak males sama dia orangnya kan salah juga kan. Makanya ngomong perempuan tuh hati-hati kayaknya sebenarnya sih. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena aku sendiri kadang-kadang seperti itu gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, orang cuman tiba-tiba moodnya lagi nggak enak nih, tiba-tiba orang langsung koreksi, ya kan, ngomong gini, ih kamu kok gendutan banget sih, itu keinget terus, ini jelek banget gini, itu kalau lagi sensitif dia bisa inget terus dan akhirnya males tahu. Cewek itu banyak loh, dari mana sih lagi nih? Yeah. Yang mana cara hadapin cewek yang gila kerja bang, gimana? Cowok kadang pada dasarnya sih kalau cewek yang terlalu suka kerja, kamu tanyain deh, kamu berusaha masuk ke dunianya dia. Misalkan dia suka kerja, kamu tanyain pekerjaan dia, coba. Misalkan dia suka kerja di bidang kantor, tanyain, tadi kerjanya gimana gitu kan, lancar gini gimana. Biasanya cewek dengan sendirinya dia curhat, dan kalau cewek udah curhat ngerasa nyaman, nah dari situ kamu ngambil selah di situ, seperti itu. Kalau cewek yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tanya-tanyain aja seputar kerjaan dia, tapi yang berlebihan, biasa-biasa aja, standar, kayak gimana pekerjaan tadi, ada apa masalah kantor apa gimana, kayak gitu-gitu aja standar. Apalagi sih, bangun konektivitas yang paling tepat bagaimana, Ron? Biar Dimah apa sih? Biar Dimah sih apa sih? Ini deh, bangun konektivitas yang paling tepat bagaimana Mas Ron, biar Dimah kan sih connect sama kita. Mana yang mana? Ini sbobi 66 sbobi66email.com. SBB. Oh, SBB ya. Mana? Oh. Ini di bawah. Ini tes tuh di bawah Ali Aguero, boleh ibu kan lebih enak buat ya. Bangun konektivitas yang tepat gimana Mas Ron biar Dimah connect sama, maksudnya dia kali. Iya dia. Pas chat di FB. Oh. Gimana? Jangan terlalu banyak ngomong. Seperlunya aja tanya. Hai. Atau enggak langsung aja to the point, misalkan nih komentarin fotonya, fotonya lucu tuh, gituin aja. Abis itu udah, jangan tanya-tanya lagi. Kalau dia balas artinya dia positif ke kamu. Kalau dia nggak, kalau kamu sebetulnya sih kita nggak mesti bangun konektivitas sama cewek pas chat di Facebook ya. Dia pertanyaannya spesifik mau chat di Facebook. Sebetulnya kita nggak usah bangun konektivitas. Karena gini, kalau pada dasarnya kita nggak cocok, nggak akan terjadi koneksi sama sekali. Udah, misalnya kita tanya kamu kerja di mana gitu, dia nggak jawab, atau dia bilang mau tahu aja lu, nah dari situ aja udah ceweknya udah galak, itu udah nggak akan jadi koneksi. Gitu. Jadi kalau emang nggak cocok, mau segimanapun cara bangun koneksi nggak bisa kan gitu. Nah itu yang pertama. Ya kedua, ada orang strateginya gini, dia nggak cocok tapi dicocok-cocokin nih. Berusaha dicocok-cocokin sehingga karena emang awalnya nggak cocok, berusaha dicocok-cocokin, si cowok jadi fake, jadi muna, jadi palsu. Karena pada dasarnya nggak cocok, dicocok-cocokin. Nah itu bisa juga kayak gitu. Cuman ntar ujung-ujungnya ketahuan juga kan si cowok siapa kan. Ntar ribut lah, konflik lah, merasa dirugikan lah, sakit hati lah. Jadi strategi itu nggak kepake gitu. Nah,
Yang bagus gimana? Yang bagus adalah jadi diri sendiri. Betul. Kalau jadi diri sendiri dia cocok sama kamu, ya udah ke belakangnya gampang. Iya, betul. Kalau misalnya di depan kalian udah nggak cocok buat ke belakangnya malah tambah susah nanti. Bener? Betul. Iya begitu. Apa tuh, bisa nggak sih bikin Tunggu. Jadi pas chat di FB, chat aja, tanya-tanya aja kamu kerja di mana, suka jalan kemana, yang standar aja. seru nggak jalan di situ, wah kapan yuk kita jalan, nah udah gitu aja. Jadi simpel aja, nggak masih ada sesuatu yang begitu spesialnya sehingga si cewek bilang I love you, nggak kayak gitu juga. Betul. Justru kalau kita kayak sok-sok mau show off, bikin apa gitu kan, ntar bisa-bisa kayak ceritanya dia nih, giliran cowok bilang kamu mau hadiah apa, dia langsung bilang tas Prada. Makanya jangan dibuat-buat kan. Terus Apalagi tuh cara bikin cewek jujur kalau lagi sedih atau ada masalah gimana bang, karena kadang kalau ditanya suka jawabnya nggak apa-apa, kan katanya cewek mau dimengerti dan diperhatiin. Nah itulah perempuan ya. Aku bilang aneh ya. Kenapa aku bilang aneh? Karena aku juga perempuan. Dia pengen dimengerti tapi dia nggak mau ngomong apa yang dia pengennya. Tugas kalian itu tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, tapi tanpa dia harus ngomong. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pada dasarnya perempuan itu introvert, dia nggak mau terlalu banyak omong gitu kan, dia lebih banyak mendam. Itulah perempuan tuh. Jadi kalau mau tahu dia lagi kenapa perhatiin aja gerak-geriknya. Kalau misalkan dia lagi beda dari even dia ngomong aku nggak apa-apa tapi padahal dia beda gitu kan, coba cari tahu, coba tanya baik-baik kenapa sih, ada apa gitu kan, mungkin aku bisa bantu. Kalau misalkan dianya tetap nggak mau ngomong, ya udah berarti dia nggak pengen sharing. Tapi kalau misalkan dia pengen sharing pasti dia bilang, tapi kamu tetap misalkan kenapa udah nggak sedih lagi ya. Nah mungkin pada saat dia lagi udah nggak sedih baru dia mau ngomong. Jangan dipaksa, biarin aja dia seperti itu. Tapi perhatiin aja sebenarnya dia lagi, kan kalian bisa lihat tuh perubahan sifatnya dia. Kalau memang lagi sedih biasanya dia akan murung, beda sama hari biasanya. Kalau biasanya lagi biasa-biasa terus tiba-tiba seneng, kamu kenapa seneng apa, dapat ini ya, lagi menang ini ya, lagi apa kayak gitu tanya-tanya. Tapi kalau dia nggak mau sharing, ya udah diamin aja dulu, jangan dipaksakan. Oke? Bisa nggak sih bikin cewek yang pernah kita suka sama kita jadi suka lagi? Bisa sih, tergantung masalahnya kalian dulu pisah tuh gara-gara apa. Kalau masalahnya mungkin bikin dia ilfeel atau bikin dia udah nggak mau lagi, ya udah susah gitu. Tergantung masalahnya dulu apa gitu. Bisa banget kok, bisa banget. Apa lagi sih? Kalau cowok update status bagus. Baterai kosong. Mana ya? Mana nih? Mana tadi? Kalau cowok update status bagus, gimana pandangan wanita? What? Maksudnya? Cowok update status yang bagus buat perempuan. Aku rasa sih aku sebagai cowok, aku sebagai cewek, aku nggak terlalu suka sama cowok yang terlalu narsis dengan aktivitasnya. Mana status? Mana sih? Di atas deh kayaknya. Ini Leo. Kalau cowok update status bagus, gimana pandangan wanita? Oh, misalnya ada status cowok nulis status bagus, ya udah, cewek ngelihat pandangannya, oh ya bagus. Tapi bukan berarti ceweknya langsung jatuh cinta, enggak, belum tentu. Status bagus menarik perhatian, iya. Tapi harus ada koneksi. Jadi rumusnya kan attention, connection, commitment kan. Kalau ada attention, ada perhatian, akan terbuka jalan untuk koneksi. Kalau koneksinya ada, akan terbuka jalan untuk komitmen gitu. Jadi status itu masih yang nomor satu, yaitu attention doang. Dia dapat perhatian, nih orang siapa gitu, tapi nggak langsung ada koneksi nanti kalau kamu jalan berdua, kamu ngobrol, nyambung nggak gitu. Percuma statusnya bagus kalau nggak nyambung ngomongnya. Dia cuma sekedar jadi fans sementara. Nah, coba deh atasin lagi deh, ada yang kelewat di atas tadi. Mana? Atas. Mana sih di bawah tadi?
Mana? Mana? Terus bola lagi. Yang mana? Mana sih tadi? Cewek jutek apa sih namanya ya tadi? Ini. Ya, jadi status kayak gitu ya. Oke. Kayaknya udah jelas ya soal statusnya. Apa lagi ya? Apa bedanya cewek dan cewek dewasa wanita? Maksudnya? Oh, cewek dewasa sama cewek yang nggak dewasa. Ya, dari pola pikir mereka, dari bagaimana dia bersikap sama kamu. Gini. Cewek yang belum dewasa lebih banyak minta, lebih banyak nuntut. Nah, cewek yang udah dewasa lebih banyak memberi. Nerimo biasanya dia, aduh ya udah deh, memberi. udahlah terima aja. Bukan udahlah juga, dia memberi malah. Memberi kebahagiaan, memberi sesuatu yang seru. Tapi jangan salah, biasanya kalau dia kayak gitu juga, dia jangan berarti kamu diberi terus. Jangan semena-mena. Tapi dia akan lebih banyak memberi. Gitu. Nah, masalahnya nih, cewek dewasa ketemu cowok kekanak-kanakan, cewek dewasanya memberi, yang kanak-kanakan ngambil, lama-lama dia kesedot energinya, capek. Nah, yang bagus, dewasa ketemu dewasa sama-sama memberi. Atau enggak cowoknya yang dewasa, ceweknya kanak-kanakan. Itu capek juga. Kalau mau jalanin silakan. Iya sih, sebenarnya itu tergantung dari kalian gitu kan. Kalau kalian pribadi kalian bisa terima itu, ya why not, kenapa enggak kan? Iya sih. Tapi kalau ceweknya kanak-kanakan terus cowoknya dewasa, terus ceweknya punya open mind, terbuka pikiran untuk dengerin cowoknya yang lebih dewasa untuk bimbing dia, oke. Tapi kebanyakan cewek-cewek yang nggak dewasa, mereka bukannya open mind, buka pikiran untuk dengerin cowoknya, mereka malah minta terus. Jangan mau sama cewek yang kayak gitu, bukan menjelek-jelekan wanita ya, cuma ya pusing sama cowok yang kalau yang nonton cewek juga nih, sama cowok yang orang dewasa juga jangan mau. Bikin pusing, galau. Cewek tuh gini, cowok baik deketin si cewek, ceweknya nolak. Cowok brengsek deketin si cewek, ceweknya suka. Tapi giliran cowok brengseknya pergi ninggalin si ceweknya bilang apa? Semua cowok sama aja. Kesian gak? Tapi biasanya cowok semuanya sama aja sih. Nah, siapa suruhnya mau nyobain semua cowok? Iya kan? Nah, makanya sekarang pengen nyobain bule. Apalagi mana sih tadi? Apakah bisa cara ngadepin cewek jutek gimana? Apa harus dipertahankan, apa delete aja? Ya tergantung kamu. Kalau kamu suka cewek jutek, sekarang pertanyaannya gini, kamu mau cewek jutek apa cewek manis? Kalau kamu mau cewek jutek, silakan perjuangkan. Kalau kamu dapat, kamu dijutekin. Iya. Udah, intinya gitu sih. Intinya gini loh, sekarang ada nggak cowok yang pengen cewek jutek? Nggak ada cewek juga. Ada. Aku punya temen, dia suka tipe kalau cewek yang jutek. Tapi nggak jutek ke dia kan, juteknya ke orang kan. Biasanya gini tau, cewek yang jutek itu untuk pertama kali ketemu orang yang dia nggak suka, biasanya tuh setelah setelah kenalan dia malah lebih nice daripada cewek yang berarti nggak jutek lagi yang dong. baik. Biasanya dia jutek seperti itu karena dia berusaha untuk memprotek dirinya gitu kan. Dia nggak mau kenal sama dunia luar, mereka nggak terlalu percaya sama dunia luarnya. Jadi tugas kamu kalau suka sama cewek jutek, yakinkan diri kamu, yakinkan dia kalau kamu tuh cowok yang baik gitu kan. Biasanya kalau cewek jutek udah mulai respon. Ini cewek jutek nih semuanya rata-rata kalau dia udah suka sama orang, itu tuh baiknya ngalahin cewek yang manis biasanya. Dia lebih manis gitu. Gitu cewek jutek tuh. Kenapa dia jutek? Karena dia lebih pengen memproteksi dirinya gitu. Dia nggak pengen diganggu hidupnya. Dia punya trauma masa lalu. Bisa seperti itu juga, atau memang wataknya dia seperti itu. Nanti bisa aja dia memang wataknya seperti itu, atau mungkin pembawaan karakternya seperti itu, tapi pada dasarnya dia nggak jutek kok. Cuman karena dia pengen memprotek dirinya aja gitu. Seperti itu. Next. Mbak Kara, bagaimana sih cara yang pas buat mutusin cewek? Ya udah ngomong aja. Kalau memang nggak suka, langsung ngomong aja. Kalau memang nggak suka. Ngomongnya gimana? Ya ngomong kayak aku pengen ngomong deh sesuatu sama kamu. Apa? Misalnya kamu mau putusin aku misalnya. Aku pengen ngomong deh sama kamu penting. Kayaknya setelah kita jalanin hubungan ini,
banyak hal yang bikin kita tuh kayak nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? bisa Nyambung aja nggak tuh. bisa diperjuangkan. Kadang-kadang aku ngerasa selama ini aku udah nggak bisa, aku udah nggak bisa lagi berjuang untuk kamu. Kok kamu gitu sih? Aku kan udah beliin tiket. Ya udah, nanti tiketnya aku ganti, aku transfer. Ini maksud kamu apa? Ya maksudnya aku udah capek sama kamu. Kok capek? Kita kan belum ngapa-ngapain. Ya justru karena kita belum ngapa-ngapain, maka akhirnya aku jadi jenuh. Ya udah ngapa-ngapain aja sekarang. Ya gimana dong, aku udah terlanjur malas sama kamu, udah ilfil. Jangan gitu. Ada perasaan. Kita diliatin kamu. Itu kenapa tuh goyang-goyang kayak Gitu. Ya begitulah. Tapi kalau ngomong langsung biasanya cowok-cowok mikirnya gini. Takut ngelusain perasaan. Ya kalau ngomong langsung ntar tunggu. Iya tapi gimana tadi kebanyakan cowok tuh takut nyakitin hati si cewek. Dia mau putusin tapi takut nyakitin. Nah, karena banyak juga cewek-cewek psycho. Cewek-cewek psycho, iya mau bunuh diri lah, silet-silet lah. Cowok juga banyak kayak gitu. Iya cowok juga banyak. Ya pada dasarnya sama lah, cewek cowok sama lah. Nah, yang ditakutin cowok itu kalau dia mutusin cewek, ceweknya tersakiti, dia nyakitin fisiknya sendiri, itu yang paling serem. Ya itu bahaya tuh. Kalau aku bilang sih, ya sebisa mungkin hindari tipe kalau cewek kayak gitu. Iya kan, sih, baik-baik sih sebenarnya. Makanya dari awal kalau dia udah rada-rada psycho, jangan. Serem kayak gitu tuh. Kalau dari awal udah aneh, jangan mentang-mentang dia cakep doang atau karena suruhan orang tua gitu misalnya. Kan belum tentu cocok juga. Kalau emang rada-rada psycho, ntar pas kejadian kayak gini gimana? Kalau saranku sih mending kalau memang kau pengen putus, ngomong baik-baik aja, jangan sampai bikin masalah terus dia malah apa namanya, dia nggak terima gitu kan. Mending ngomong baik-baik alasannya kenapa, gitu aja sih. Itu ada lagi tuh Banron, bagaimana cara buat mood kita selalu bagus tuh, mana ya, Apa? cara bikin mood dia selalu bagus. Kayak perempuan moodnya selalu berubah. Cowok. Kalau aku sih biasanya kalau moodku kurang bagus, aku melakukan hal-hal yang aku suka. Karena aku suka olahraga, aku kan suka olahraga. Kalau lagi pengen shopping ya shopping. Kalau pengen manjain diri. Lakukan hal-hal yang bikin kamu, yang kamu suka gitu. It passion kamu gitu kan, hobi kamu. Itu aja sih. Gitu. Apalagi. Oke, akan saya tinggalkan aja cewek kayak gini. Nah, itu kalau masalah kalau ada. Neng Kara, tanya dong. Ini di bawah banyak nih. Itu dulu kasihan dia, Yoyo. Neng Kara. Tuh. Oh Dodo Oh Dodo. Kali. Itu tadi yang nanya Neng Kara saya mau apa? Ini berapa sih ininya? Membernya di dalam banyak. Ratusan. Mana sih tadi ada, masih di atas juga lagi kayaknya. Ya kita nggak mesti jawab semua. Ya, kalau jawab semua capek juga. Kita tuh, jawab yang itu seru-seru aja, yang penting-penting aja. Tidur aja pertanyaannya dilewat dulu selama tidur. Enggak, dia pertanyaannya apa sih, kasihan juga ya, kan nggak mungkin. Ya dia udah ulangi pertanyaannya di bawah pasti. Jadi ya udahlah, lewatin aja yang di bawah aja. Thanks sebelumnya. Satu lagi, gimana tanggapan Miskara sama cowok introvert? Kadang orang anggap cowok ekstro lebih baik dari cowok introvert. Enggak juga. Mana sih? Ada lagi cuman tanggapan Enggak juga, kata siapa? Ariel Peter Pan introvert ya? Banyak kok cowok-cowok, rata-rata sih cowok introvert sih juga. Karena mereka tuh lebih tapi kalau begitu dia suka sama cewek, dia bahkan lebih akan sharing sama cewek juga. Ada banyak juga yang sebel sama cowok yang ekstrovert yang terlalu bawel. Gitu. Terlalu introvert, terlalu dingin juga males. Jadi emang harus. Jadi biasa aja. Dia harus sih. bisa mengimbangi antara ngomong sama diem. Kebanyakan ngomong juga kayak baju. Misalnya cewek kalau udah nanya, kamu kenapa sih kayak gitu-gitu, udah jawab aja gitu kan, tanya aja gitu. Oke, menurut Miss Kara gimana sih komunikasi yang berkualitas? Komunikasi yang berkualitas itu adalah komunikasi yang bisa membuat hubungan kalian tuh semakin bagus gitu. Misalkan nih, kamu menanyakan sesuatu hal yang sekiranya itu berbobot. Contohnya mungkin kayak tadi, tipe kalau ceweknya dia tuh agak-agak, dia terlalu selfie ya, terlalu senang sama dunianya sendiri. Kamu tanya, itu bukan selfie, itu autis. Kamu kenapa, kerjanya gimana gitu kan, seperti itu aja gitu kan. Tanya hal-hal yang sekiranya penting gitu, jangan
menanyakan hal-hal yang nggak penting. Kadang-kadang cewek suka sensitif kan kalau tanya-tanya hal-hal yang nggak penting. Komunikasi yang berkualitas itu bukan dilihat dari seberapa seberapa pinternya omongan. Karena kalau kamu kepinteran, kamu mikir perbincangan berkualitas adalah ngomongin kepinteran kamu, ceweknya malah nggak ngerti, dia bakal nggak nyambung. Dia nggak bakal mikir, oh ini orang kepintaran, gue yang bego. Dia nggak akan mikir gitu. Dia akan mikir nih orang aneh, nggak nyambung sama gue. Jadi jangan pikir omongan berkualitas adalah omongan yang pintar-pintar. Jangan so pintar kadang-kadang. Iya, omongan yang berkualitas adalah omongan yang bisa memicu emosi. Kadang-kadang kalian bisa ngomong ngelawak aja. Iya, karena ngomong sedikit ceweknya ketawa itu berkualitas. Iya, berkualitas. Atau ngomong sedikit terus ceweknya tersentuh sedih, nah itu berkualitas. Jadi nggak mesti pintar-pintar amat. Yang berkualitas adalah yang gimana micu emosi. Udah emosinya, betul. Itu aja. Macam-macam banyak. Ya, jadi kalian bikin bisa ketawa, bisa ketawa, bisa bikin sedih, bisa bikin dia berpikir. Bukan nanti yang bikin gak sedih kalian lukain perasaannya, bukan. Ngomong cerita-cerita dia lagi apa cerita gitu. soal apa gitu terus menceritakan mungkin kisah hidupmu, ya tadi aku diginiin. Iya gitu. Pokoknya kalau kamu udah bisa memicu emosinya pakai omongan kamu, nah itu berkualitas. Intinya itu. Apakah wanita suka di sisinya? Sisinya siapa nih? Di sisinya Tuhan apa sisinya siapa? Apakah wanita suka cowok di sisinya? Ada cowoknya, cowok. Iya suka. Tapi kalau keseringan, enak. Tapi ada tipe cewek yang memang dia nggak bisa mandiri gitu. Jadi itu cewek manja. Apa dia suka sama cowoknya, dan ada juga cowok seperti kayak gitu yang suka ngeladenin. Nah. Karena ya iyalah, nggak mungkin ada diciptakan sama Tuhan cewek manja seperti itu kalau nggak ada pasangannya, pasti ada pasangannya lah. Tapi biasanya kalau terlalu ada di sisinya, biasanya itu ceweknya atau cowoknya manja banget sehingga dia cuma menggunakan orang yang ada di sisinya cuma buat nganterin dia, buat ngapa-ngapain gitu. Karena kalau orang yang dewasa ya, cewek atau cowok, mereka pasti punya kesibukan sendiri juga, nggak mesti selalu di sisinya. Jadi mereka bisa di sisi, terus mereka sendiri-sendiri, tapi saling percaya ya, terus di sisinya lagi, terus bareng, terus sendiri-sendiri. Kalau terlalu nempel begini kayak mereka akan menjadi autis berdua dan kehilangan kehidupan di dunia luar, dan sehingga lama-lama jadi saling bosen kan. Orang kan kalau misalnya berdua terus jadi bosen kan. Paling nggak mereka keluar jalan-jalan, akhirnya kangen-kangenan, ketemu lagi kan gitu. Dan biasanya orang kalau udah keluar jalan-jalan seru-seruan, karakternya kan berubah kan, jadi update sesuatu yang baru yang seru, jadi nempel terus gitu. Nanti bisa lagi kayak gitu sih. Kalau terlalu nempel terus juga aneh. Ini juga lucu nih, Nengkara, tanya dong, aku punya temen satu kantor, kemudian dia goda-godain aku, terus kita jalan bareng lagi, nonton, makan, jalan gitu, terus pas dikasih sinyal, jadi aku sinyal? Apa itu sinyal tuh? Ini logat Makassarnya terus pas dikasih sinyal, aku tembak lagi 3 bulan, ditolak lagi. Artinya dia cuma iseng kali sama kamu. Mana sih dibawa itu apa wanita suka cowok di sisinya? Iya. Aku punya teman satu kantor, kemudian dia goda-godain aku, terus kita jalan bareng, terus nonton, makan, jalan, terus pas dia kasih sinyal, jadi aku tembak lagi 3 bulan. Dia iseng aja tuh cewek. Jangan salah. Bisa aja dia ngasih sinyal, dia baik sama semua orang, kamu kegeeran. Kayaknya iya, ada yang tipe cewek kayak gitu, dia baik ke semua orang. Iya. Akhirnya kamu Jangan gitu. Jangan pikir cewek misalnya udah pegang kamu gini, udah sering nyender gini terus kamu nembak. Silap. Enggak, belum tentu. Dia juga bisa. Biasanya dia nyaman sebagai teman. Iya. Bagaimana membuat kehadiran kita berarti di mata cewek? Ya itu lebih berkualitas. Bagaimana membuat kehadiran kita berarti di mata cewek? Bagaimana membuat kehadiran kita berarti di mata cewek? Pertanyaan nih ya, ke kamu nih, siapa Gene 88 ya? Kamu bilang bagaimana membuat kehadiran kamu Gen FM. Sekarang aku mau tanya sama kamu Gene 88. Kehadiran kamu untuk diri kamu sendiri berharga nggak? Kehadiran kamu untuk diri kamu sendiri, kehadiran kamu nih di dunia ini untuk diri kamu sendiri berharga nggak? Kalau kamu nggak mikir kehadiran kamu untuk diri kamu sendiri berharga, nggak usah mikirin di mata orang berharga. Betul. Kalau kamu merasa harga kamu ya, harga ya, sebutlah harga diri, harga kamu dinilai dari orang lain ngasih ke kamu pendapat, kamu nggak punya harga diri berarti. Harga diri adalah kamu nentuin dulu kehadiran kamu berharga nggak buat kamu. Kalau kamu udah berharga buat diri kamu, nah otomatis orang lain
akan juga menghargai kamu karena kamu sudah mikir diri kamu berharga. Tapi nggak semuanya. Sefavorit-favoritnya seseorang pasti ada juga yang benci. Hargai dulu diri sendiri, Iya. baru bisa baru Kamu bisa berharga dihargai nggak? orang. Kamu ngeliat diri kamu berharga nggak? Itu aja dulu. Ya nggak sih? Iya. Kadang dia hargai dulu diri sendiri gitu. betul. Kalau dia merasa dirinya nggak berharga dan dia berusaha bikin cewek lihat dia berharga, dia akan melakukan apapun nih. Dia akan melakukan apapun sampai hal-hal goblok kayak ngejar cewek. Bisa-bisa ceweknya malah cuma manfaatin kamu doang loh. Hati-hati makanya. Saking pengen dapat validasi dari ceweknya. Iya kan, misalnya kamu apa? Aku mau tas Prada. Iya. Ya. Ternyata nggak jadi karena nggak diperesin jadi. doang. Ternyata cuma diperesin doang. Padahal baru bayar tiket pesawat. Nggak gitu dan juga, hotel. careless. Dari itu. Lama-lama jadi homo. Jadi bencong. Kayak- apa lagi nih? Yuk, ayo kita 3 pertanyaan lagi lah ya. Karena waktu kita juga sangat terbatas dan mahal ya. Atas. Mana? Ayo Ayo, mana pertanyaannya nih? Boleh nggak pas chat di Facebook sama cewek saya langsung ngomong intim, padahal baru kenal, apa nggak kurang ajar itu? Kurang ajar banget. Tapi ada juga yang anggap itu nggak kurang ajar, ada. Tergantung ceweknya. Tergantung ceweknya, tapi rata-rata tuh kulit kalau dia. Tapi kalau tanya Miskara kurang ajar ya? Kurang ajar. Rata-rata ini aku tipe kalau cewek yang masih modern ya, mikirnya gimana. Kalau dia tipe kalau cewek yang nggak terlalu modern, yang nggak bisa terima perkataan tabu seperti itu, langsung kamu di blacklist. Biasanya aku aja nih cewek nih, kalau ditanya gini, Kar, kamu suka apa? Kamu suka pelukan apa ciuman? Aku udah kesel tuh sama cowok kayak gitu. Ujung-ujungnya kan apa coba? Pengalaman nih. Pengalaman. Ujung-ujungnya apa? Nah kalau Cuma ujungnya baru dibeliin tiket udah ngomongnya kayak gitu. ujung-ujungnya kalau kayak gitu mending kita kerjain balik. Nah biasanya cowoknya ngerjain balik loh. Hati-hati, Hati-hati. cewek tuh yang jahat tuh cowok banyak cowok jahat, tapi cewek lebih jahat lagi. Saking Iya. jahatnya, kejahatannya nggak Nggak ketahuan. ketahuan. Iya beneran loh. Beneran. Dia kalau Saking jahatnya dia bisa balikin seakan-akan cowok yang lebih jahat, padahal dia yang jahat. Nah itulah cewek. Canggih. Tapi kejahatannya dia bukan karena dia jahat, karena cowoknya ngasih peluang Karena kamu ngasih buat ceweknya untuk karena jahat. karena cowoknya minta biasanya. Gitu, iya. Biasanya kalau cowoknya sopan kan Iya. ceweknya juga enak jawabnya. Tapi bisa. kalau cowoknya, "Hai, kamu ini misalkan nih sorry tuh saya nih. Dadanya gede deh. Kayaknya seru tuh kayak gitu." Oh, ntar ceweknya, "Oh, awas loh." Dikerjain balik. Iya. Kamu dibikin suka sama dia, edik sama dia, kemudian Iya, kamu ditinggalkan terus begitu aja. dikerjain, dimatrein. Matrein, bisa aja seperti itu. Suruh anterin sana sini. Bisa. Tapi bisa juga ceweknya kalau emang nafsuan ya. Nafsuan, kamu dipakai bisa ditinggalin. Dipakai terus Secelup dua celup habis itu pergi. dipakai terus cowoknya Kayak teh Sariwangi. cowoknya udah berharap terus ditinggalin ya. Nah, kesian. Nih sekarang suka sama cowok yang tanya izin dulu atau yang langsung bertindak. Tergantung dulu. Kalau masih PDKT, ngelakuin hal apa dulu? Kalau ngelakuin hal-hal yang sekiranya baik buat ceweknya, kenapa harus tanya dulu? Kalau misalkan kayak Ronald nih, contoh nih. Aku nih ceweknya nih, aku lagi di suatu tempat dan aku lagi nggak ada kendaraan. Tiba-tiba Ronald nanya, kamu lagi di mana? Kali ini lagi di jalan nih, lagi nunggu taksi nggak ada yang datang. Tiba-tiba, yaudah deh tunggu situ, aku jemput. Gue udah dijemput, langsung ngambil tindakan, nggak perlu nanya, aku jemput kamu ya, gimana? Kamu mau dijemput apa gimana? Itu suatu hal yang harus tanyakan kan, karena dia udah dari tadi nungguin taksi untuk mau pulang. Tapi nggak dapat, artinya dia pengen pulang secepat mungkin dan kamu lakukan itu. Tapi kalau kamu pengen kayak gini, kamu pengen nyium dia, tiba-tiba kamu nggak nanya sama dia langsung kamu cium, sasarannya salah-salah bisa pipimu digampar. Kalau langsung kecuali dia dibawa pengaruh alkohol mungkin ya, aku nggak tahu lagi. Dibawa pengaruh alkohol dicampur Tergantung obat perangsang. sejauh mana kualitas hubungan kalian gitu. Kalau mungkin kamu lihat aja situasinya seperti apa. Kalau memang kamu udah lama dikenal dan dia Ini nyaman. by the way, ini pertanyaan pribadi ya, pertanyaan Miskara ya buat kamu ya. Berarti ini nggak mewakili semua cewek, kamu pribadi. Oke, ini jawaban dia pribadi. Tapi ada juga yang beda, pasti ada. Karena ini pertanyaannya pribadi ke dia ya, nggak semua cewek kayak Nggak gitu semua ya. cewek kayak gitu. Ada juga yang beda-beda ya. Cara ngebongkar kejahatan cewek yang nggak ketahuan gimana bang? Nggak bisa.
karena cewek itu pemain Bisa sih, bisa. drama terbaik. Bisa. Piala Citra selalu menangkan perempuan. Sebetulnya kata orang cowok selingkuh lebih jago, padahal cewek selingkuh Cewek lebih lebih jago lagi. Cewek seakan-akan nggak ada yang pernah selingkuh kan, padahal sebetulnya banyak yang selingkuh, cuma saking jagonya dia nutupin, jadi seakan-akan dia nggak pernah selingkuh. Itu cewek, benar nggak? Benar. Akuin nggak? Akuin. Nah, kamu pernah selingkuh? Selingkuh yang gimana dulu? Kalau misalnya Ya selingkuh. chat mungkin ya, chatting gitu aja. Selingkuh, Iya. Tapi kalau jalan langsung misalnya misalnya pacaran terus jalan sama cowok lain berdua. Kalau aku sih tipikal pribadi nggak kayak gitu sih, pribadi aku. Tapi pernah nggak? Pernah untuk kayak melakukan komunikasi sama cowok lain. Sama. Ya, oh gitu. Jadi ini cuma kayak PHP itu bukan selingkuh dong. Iya emang PHP gitu. Aku nggak Diskara PHP. Enggak, aku bukan tipe kalau cewek yang misalnya aku udah punya pacar nih, terus aku udah punya pacar. Bukan tipe player lah ya. Aku nggak yang langsung tiba-tiba aku udah jalan sama cowok ini, cowok itu. Mursid namanya itu, mursida, murahan sekali. Enggak, kamu PHP juga sebetulnya cowoknya yang nyamperin kan? Iya. Enggak kamu yang bukan aku yang nyari gitu. Tapi aku ladenin, tapi bukan berarti aku ladenin itu terus cuma aku buat pergi. senang-senang doang. Cuma buat cheating doang, nggak yang lebih-lebih. Kadang-kadang cowoknya, yuk jalan yuk Kar. Oh ya udah nanti ya kabar-kabaran. Misalnya aku nggak jalan sama dia, cuman sekedar iseng-iseng doang. Kalau itu termasuk Mungkin kategori GR doang ya. Ya udah terserah. Enggak sih, itu nggak kategori selingkuh, itu kategori bikin GR. Tergantung pribadi ceweknya sebenarnya. Apalagi? Gimana cara bikin man on top selain dengan uang? Pertanyaan macam man on top. Bawa dia ke penghulu. Enakan woman on top. Begini. Kalau man on top dibalik aja jadi begini. Beres Di atas. Kan itu kan missionary itu kan gaya pada umumnya kan ya, cowok di atas main on top. Iya sih, pada umumnya. Ya udah gini gitu aja. Nah, udah. Ayo, waduh banyak banget nih antara uang sama wanita. Maksudnya apa? Antara uang dan wanita. Selingkuh yang nggak ketahuan gimana, Neng Kara? Wah, selingkuh yang nggak ketahuan gimana? Ya, kalian nggak bisa seperti kalian. Aku nggak bisa ngasih tahu cara perempuan karena kita beda gitu. Kalau laki-laki kan lain caranya tuh. Wajar nggak curiga sama cewek? Wajar. Tapi kalau kecurigaannya terbukti nggak, kecurigaan kalian tuh kecurigaan itu cuma gara-gara cemburu nggak jelas dan kenyataannya nggak kayak gitu, berhenti cemburu. Iya, sebetulnya sih ya kalau kalian mau tenang hidupnya, udahlah, nggak usah curiga. Kalau emang dia jodohnya, mau digodain 1000 cowok juga ceweknya tetap akan betul. Dari Alpa. Apa? Ciri-ciri wanita yang mau memanfaatin cowok gimana? Ya dia cuman pengen manfaatin kamu doang. Ya misalnya dia minta duit antarin jemput, tapi pas mau dipegang, ngapain pegang-pegang gitu kan. Atau misalnya dia emang demen dipegang, atau mungkin enggak juga, Mas baru kenal ya, tiba-tiba baru kenalan terus tiba-tiba pengenalan kan. Ada juga cewek baru kenalan dipegang mau. Ada juga karena cowoknya udah ngasih duit gitu, tapi giliran duitnya nggak dikasih dia nggak mau dipegang lagi. Ada juga yang kayak gitu. Iya, macam-macam. Ya kalian lihat aja sendiri reaksinya. Pokoknya cewek itu tipikal orang yang ini tahu, kadang-kadang cewek itu susah sih cewek pandai kamu lagi ngapain, biasanya cewek udah suka, biasanya dia nanya duluan sih biasanya, kadang-kadang, tapi nggak sering-sering mungkin ya, karena cewek itu orangnya rata-rata gengsian itu sih. Apalagi langsung next. Tadi apa sih? Yang mana sih tadi? Cara selingkuh ketahuan, nggak ketahuan. Harus pas selingkuh nggak ketahuan. Bedain cewek PHP dengan cewek yang bener tertarik gimana bang, biar kita nggak salah respon. Ya biasanya nih cewek yang nggak PHP sama kamu tuh dia bakal kamu ngajakin jalan dia mau, dia bukan dia tulus. Dia nggak iya aja. Misalkan nih contoh nih kecil, Kar jalan yuk gitu kan, kemana, ini nonton ini yuk, ayo ya udah kalau gitu kapan, entar, ya udah. Biasanya dia lebih nanya kapan, jam berapa. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomong kayak gini, oke, ya udah ntar perkabaran ya. Tuh di KPN. Dia nggak menolak, tapi kalian nggak mau kalian pergi gitu sebenarnya.
Iya. Masih tetap pengen jadi fansnya. Jadi nggak hari ini? Jadi. Ya udahlah, besok aja deh. Itu mah kamu. Siapa? Kelamaan. Jangan kelamaan juga, suruh nungguin orang berjam-jam. Apa itu bukan seks? Nggak tahu, nggak ngerti aku bukan seks apa. Oke ya, kita jawab 2 pertanyaan lagi dari tadi. Kalian lagi gini pengen apa? Biasanya dia pengen melakukan hal-hal apa yang bikin kalian juga bahagia, seperti itu. Pada dasarnya cinta itu harus dua arah sih. Dua arah saling mengerti dan saling memahami, bukan cuma satu arah ya, gitu. Cewek lebih suka ngobrol via chat atau telepon? Kalau lagi sibuk, mending chat. Kalau lagi nggak sibuk atau urgent atau emang lagi malas chat, telepon. Tapi biasanya kalau dia udah kecintaan nih, mau telepon mau chat bodo amat, terserah. Ya. Karena kamu akan lebih cuek dan dia ngarepin kamu untuk kontak dia. Jadi mau telepon kayak mau SMS kayak, dia akan senang kalau udah kecintaan ya. Iya kayak gitu. Oke. Kenapa nggak buat film sinetron masalah romansa? Tolong jangan ngomong kata romansa ya, saya alergi. Oke. Kenapa emang? Nggak apa-apa, gatal-gatal aja. Gimana cara mendekati cewek yang tertutup? Tertutup dan nanti introvert gitu ya? Tertutup maksudnya nggak mau banyak ngomong, cuek, terus kayak gitulah. Nah itu mungkin nanti kita bahas lain kali lah ya, karena pembahasannya panjang. Dia bisa tertutup karena macam-macam hal. Tapi pada dasarnya semua cewek bawel. Cewek paling tertutup pun kalau lagi bawel ya bawel. Bawel. Iya, dia tertutup karena dia tidak percaya dengan kamu. Tapi kalau udah percaya, udah nyaman, waduh bawelnya minta ampun, pusing. Pasti bakal nanya, dia cewek kalau udah suka sama cowok, ciri-cirinya nih, dia bakal ngomel-ngomel ke kamu dengan satu hal yang kadang-kadang itu nggak penting, hal kecil. Misalkan nih kamu kayak ngelakuin, udah makan, udah sih. Kadang bisa marah kayak apalagi kalau mau dapet ya moodnya itu berubah gitu. Suka teriak-teriak. Kadang suka teriak-teriak, kadang emosi nggak jelas. Ya cara nyikapinnya ya udah diamin aja, jangan dimasukin ke hati, karena memang cewek seperti itu. Pada dasarnya semua cewek seperti itu. Tapi kalau cewek kecintaan bisa rada diancam dikit sih. Tapi kalau memang moodnya lagi rusak, aku putusin. Tapi kalau moodnya memang lagi rusak, dia bisa aja bilang ya udah putus aja kalau sekalian. Tapi kan cewek abis itu balik lagi nangis. Itu baru udah bilang. Oke. Sekarang terakhir dari Ali Algero. Om Ron kemarin dengerin tentang investasi emosi. Menurut aku ada kemiripan antara wanita dan uang. Nah pertanyaannya gimana sih cara buat uang selalu mengejar kita? Apaan maksudnya ini? Apa Om Ron gak? Oh, ya. Itu udah out of context pertanyaannya. Kita lagi ngomong dan kamu itu out of context. Beda, ya. Oke. Baik. Sepertinya waktu juga udah berjalan dengan cepat ya. Jadi saya sudahi dulu pelatihan online kali ini. Nanti kalau kalian ikut seminar nih, ya gunain seminar ya. Gunain voucher, mereka dapat voucher kok. Oh iya. Gunain vouchernya, kalian ikut seminar, ntar ketemu saya langsung sama Miss Kara. Nanti mau nanya-nanya lanjut ke ini aja lagi ya, ke klien. Kalau mau nanya-nanya sama kamu gimana? Boleh ke klien aku. Vouchernya saya upload. Maaf, pengumuman vouchernya yang 2014 saya belum upload, saya akan upload setelah ini. Yang kamu download tahun 2013 udah nggak kepake ya. Oke, sekarang terima kasih udah ikutin pelatihan online. Mungkin pelatihan online ini agak singkat, nanti minggu depan saya akan panjangin pelatihan online. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Pokoknya saya panjangin ya. Karena sekarang juga special guest kita udah agak malam, udah mau pulang juga. Dan kalau kamu mau tanya-tanya langsung sama Miss Kara, bisa langsung ke line-nya ya. Line-nya apa? Nengkara, spellingnya Neng biasa, K-A-R-nya 2. Sambung, Nengkara, sambung. Nengkarra ya. Silakan mau curhat langsung kalau dia curhat. Tapi belum tentu jawabannya sama kayak saya ya, bisa beda-beda juga loh. Bisa dia menurut versi dia. Pokoknya mau tanya silakan langsung. Iya, itu benar. Bindas itu benar ya. Apa? Satria benar. Ya, dia nanya Nengkara. Betul ya, betul tulisannya betul ya. Jadi silakan. Tapi agak lambat ya jawabnya, soalnya emang banyak sih yang nanya di line. Jadi soalnya satu. Beliau super sibuk, sok sibuk kadang-kadang. Enggak, kalau lagi pada saat lagi nyantai jawab. Sedang handle orang-orang yang mau ngasih dia tiket dan mau ngatur-ngatur dia. Ya begitulah ya. Oke. WeChat ada? Enggak. WeChat enggak ada. Oke.
Jadi sekian dulu. Ingat ya nanti gunain vouchernya ikut seminar ketemu saya sama Kara, bisa langsung ngobrol-ngobrol lebih fresh, lebih Tuh ya, seru lagi. Satria katanya terima kasih. Iya, terima Ya, kasih sama-sama sama-sama. ya. Oke, baik. Saya Ronald Frank Saya dengan Rizka Kara. Kara. Kita Yang ketemu. tadi yang janji aku apa? Yang janji pempek mana? Pempek ya, nanti langsung ngelain ya, langsung ngelain ya. Kamu tuh. Oke, buat pelatihan online-nya juga Neng Kara, ya tenang Iya, aja. nanti. Siapa tahu minggu depan dia gabung lagi, kita nggak tahu ya. Nanti yang jelas kamu akan bikin video-video ya Iya. di YouTube ya. Iya. Nanti makanya kamu akan dikasih tahu semua kalau dia udah bikin video-video di YouTube, kasih tips. Tipsnya juga buat cewek juga Iya. sih, bukan buat Itu cowok aja. Makassar ya, pelatihan online. Makassar loh, ada yang dari Makassar ya? Ada yang dari Makassar nggak tuh? Sekampung dong kita. Iya. Makassar. Panas Makassar. Ya begitulah. Oke, baik. Terima kasih saya Ronald Frank dengan Saya Kara. Iya, nanti kita pelatihan online lagi minggu depan akan saya perpanjang karena sekarang juga agak singkat. Semoga semua yang kita udah kasih berguna dan kita ketemu minggu depan. Chat masih saya buka selama 5 menit, masih bisa ngobrol ya. Ingat lainnya Nengkara ya, kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Kita ketemu juga nanti di seminar, gunain vouchernya untuk ketemu saya sama Kara. Oke, saya Frank undur diri. Terima kasih. Bye. Bye. Oh ya, materi minggu depan saya upload ya sama minggu ini ya. Jadi saya edit dulu. Vouchernya 2014 saya upload. Bye. Sekarang kita akan melihat penutupan Miss Kara makan pisang. Bye, Say. Ini buat aku nih. Nggak diet. Lagi diet. Dia nggak mau makan pisang gara-gara diet. Oke, baik. Bye. Ya.